Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Kita masih dalam suasana sukacita Paskah. Yesus bangkit dari kubur. Yesus bangkit dari kematiannya. Tema khotbah kali ini, Yesus peduli. Kepedulian itu penting, dan dari bacaan kita saat ini, Yohanes pasal 20, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18, betapa pentingnya kepedulian itu. Kalau Yesus tidak peduli, cerita tentang kebangkitan pasti lain. Kalau Yesus tidak peduli, maka yang menyebar adalah cerita hoax. Nah, seperti apa itu? Mari kita belajar dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita merendahkan diri, kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang pengasih dan penyayang, saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari kitab suci-Mu. Kami ini terbatas adanya, tuntun kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh mengerti kebenaran kitab suci-Mu dan dapat melaksanakan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut wartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan bacakan bagi kita semua Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah cerita yang menarik tentang Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Cerita diawali dengan adegan di mana Maria Magdalena sedang menangis. Maria Magdalena sedang menangis, itu berarti Maria Magdalena sedang berada dalam kesedihan. Pertanyaan kita, mengapa dia sedih? Apa sesungguhnya yang membuat dia sedih? Apakah dia sedih karena Yesus mati? Apakah dia sedih karena kubur itu kosong? Saudara sekalian, jawaban atas pertanyaan itu dapat kita temukan dalam bacaan kita saat ini pada ayat yang ke-13. Ketika malaikat-malaikat bertanya kepada Maria, apa sesungguhnya yang membuat dia menangis? Dalam ayat yang ke-13, malaikat bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ada dua hal yang dikatakan oleh Maria Magdalena di sini. Tuhanku diambil orang, itu yang pertama. Yang kedua, aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sekali lagi, Tuhanku telah diambil orang. Dan yang kedua, aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Pertanyaan kita, dari mana Maria tahu bahwa mayat Yesus telah dicuri orang? Dari mana Maria tahu? Atau siapa yang mengatakan kepada Maria bahwa mayat Yesus telah dicuri orang? Saudara, tidak ada
yang mengatakan kepada Maria bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Lalu mengapa Maria mengatakan mayat Yesus dicuri orang atau diambil orang? Saudara, itulah yang disebut prasangka. Maria ketika datang ke kubur, kubur itu sudah kosong. Batu sudah terguling. Dan ketika dia melihat kubur sudah kosong dan batu sudah terguling, Maria berpikir bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Itu adalah prasangka buruk dari Maria Magdalena. Dia yang berpikir, dia yang menyimpulkan bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Dan pergumulan yang kedua adalah dia sedih karena dia tidak tahu kemana mayat itu dibawa. Jadi ada dua prasangka yang muncul di sini. Yang pertama, Maria Magdalena berprasangka bahwa mayat Yesus telah diambil orang atau dicuri orang. Yang kedua, prasangkanya adalah dia tidak tahu di mana mayat itu diletakkan. Jadi Maria sangat sedih karena dua hal ini. Mayat Yesus telah diambil orang dan dia tidak tahu di mana mayat itu diletakkan. Karena itu ketika malaikat bertanya kepadanya, itu jawabannya. Itu jawaban Maria. Maria menjawab berdasarkan prasangka buruk yang ada dalam pikirannya. Ini adalah catatan penting bagi kita. Bahwa prasangka buruk itu mempengaruhi perilaku kita. Bahwa prasangka buruk itu mempengaruhi ucapan kita. Jika kita berprasangka buruk, maka ucapan kita pun pasti salah, pasti sesat, pasti tidak baik. Nah, itu yang kita lihat dalam bacaan kita saat ini. Saudara sekalian, ketika Maria sedang berbicara dengan malaikat itu, kemudian Yesus muncul di situ. Yesus muncul di situ dan dia menanyakan hal yang sama. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Ini pertanyaan dari Yesus. Maria dalam kesedihannya tidak lagi mengenal Yesus. Lalu Maria mengucapkan kalimat ini. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Itu kata Maria. Ketika Yesus bertanya kepada Maria, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Ini jawaban Maria. Tuhan. Jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Lagi-lagi prasangka, saudara sekalian. Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena, disangka oleh Maria Magdalena adalah penunggu taman atau penjaga kubur. Dan dia berpikir, berarti ini orang yang mengambil mayat Yesus. Si penjaga kubur ini, si penjaga taman ini, yang mengambil mayat Yesus. Karena itu dia bilang, beritahukan kepadaku, di mana engkau meletakkan dia. Di mana engkau meletakkan mayat Yesus. Dari sini kita mengerti bahwa Maria dikuasai oleh prasangka buruk. Kubur kosong, dia berprasangka bahwa mayat Yesus dicuri orang. Ketika muncul Yesus, dia berprasangka itu adalah penunggu taman yang mengambil mayat Yesus. Dan dia meminta diberitahu di mana mayat Yesus itu diletakkan. Nah, saya mengajak kita berimajinasi, kalau pikiran ini dibiarkan, kalau apa yang menjadi keyakinan Maria Magdalena ini dibiarkan, cerita tentang kebangkitan Yesus menjadi lain. Maka yang menyebar kemana-mana adalah mayat Yesus dicuri. Mayat Yesus diambil orang. Mayat Yesus tidak diketahui di mana rimbahnya. Itu cerita yang akan berkebar. Itu cerita yang nanti akan berkembang. Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena itu Yesus datang menghampiri Maria. Yesus datang bertanya langsung kepada Maria, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Sebenarnya pertanyaan ini
mudah dijawab. Maria bisa saja menjawab, aku menangis karena tidak menemukan di mana mayat Yesus sekarang ini. Aku menangis karena aku tidak tahu lagi kemana harus mencari Yesus. Ketika Yesus bertanya, siapakah yang kau cari? Sederhana jawabannya, mayat Yesus. Itu yang seharusnya dijawab oleh Maria Magdalena. Tetapi Maria Magdalena tidak menjawab itu. Dia malah berbalik, berprasangka bahwa yang bertanya itu adalah penunggu taman. Yang bertanya itu adalah orang yang mengambil mayat Yesus. Pada saat itulah Yesus menegur Maria dengan satu kata, Maria. Ini adalah teguran dari Yesus. Pikiran Maria sudah terlalu jauh. Mayat Yesus tidak diambil orang. Fakta yang sesungguhnya adalah Yesus sudah bangkit. Yesus sudah mengalahkan kematian. Yesus sudah mengalahkan maut. Itu sesungguhnya yang sebenarnya terjadi. Dan karena itu Yesus menjumpai Maria. Dan pada saat itulah Maria menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ternyata mayat Yesus tidak dicuri orang. Yang terjadi sesungguhnya, Yesus telah bangkit dari kematiannya. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah mengalahkan kematian. Itu fakta, itu kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Dan karena Maria Magdalena sudah mengenal kebenaran itu, Yesus berkata kepada Maria Magdalena, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara, dari perkataan ini, Yesus menegaskan bahwa dia telah bangkit, dan dia akan naik ke surga. Ini disampaikan kepada Maria, dan dia minta kepada Maria untuk pergi kepada saudara-saudaranya. Dalam hal ini, keluarga Yesus dan murid-murid Yesus. Maria harus pergi kepada mereka dan mengatakan fakta ini. Yang pertama, Yesus sudah bangkit. Yang kedua, Yesus akan naik ke surga. Itu yang harus dikatakan oleh Maria. Dan ayat yang ke-18 mencatat, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes menulis kitab Injil ini pada tahun 85 sampai tahun 95 Masehi. Sesungguhnya mau menolong jemaat yang sedang berhadapan dengan ajaran sesat, yang mempersoalkan kemanusiaan dan keilahian Yesus. Injil ini ditulis untuk meneguhkan iman jemaat agar percaya Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Juru Selamat, Yesus itu adalah Anak Allah, dan siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu sesungguhnya tujuan ditulisnya kitab Injil Yohanes. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini kita belajar 4 hal penting. Yang pertama, berprasangka buruk tidaklah baik. Sekali lagi, berprasangka buruk tidaklah baik. Kita bisa tersesat pada perilaku yang salah, ucapan yang salah, sikap dan tindakan kita bisa salah. Ambillah hikmah dari Maria Magdalena yang berprasangka buruk, karena itu ucapannya salah dan perilakunya salah. Dalam menjalani kehidupan, dalam relasi dengan sesama, acap kali kita berprasangka buruk tentang sesama kita. Stop, berhenti, itu tidak baik. Jika itu Anda lanjutkan, pasti ucapanmu salah, tindakanmu salah, perilakumu salah, dan engkau akan tersesat ke jalan yang tidak benar. Yang kedua, Yesus menjumpai Maria agar Maria tidak tenggelam dalam prasangka, tapi beroleh kepastian. Yesus telah bangkit. Jadi jika kita ingin membebaskan diri kita dari prasangka,
berserahlah pada Yesus. Segala pergumulan kehidupan bawalah kepada Yesus dan percayakan Dia yang menyelesaikannya bagimu. Yang ketiga, perkataan Yesus sendirilah yang membuktikan Dia bangkit. Bukan siapa-siapa yang membuktikan Dia bangkit. Bukan Maria Magdalena. Maria Magdalena itu percaya Yesus bangkit bukan karena dia melihat langsung kubur itu kosong, bukan. Tetapi karena Yesus yang mengatakannya bahwa Dia telah bangkit. Karena Yesus yang menjumpainya bahwa Dia telah bangkit. Jadi kesaksian bahwa Yesus itu telah bangkit karena Yesus sendiri yang menjumpai Maria Magdalena dan kemudian menjumpai murid-muridnya mengatakan bahwa Dia telah bangkit. Yang keempat, kita diutus menjadi saksi seperti Maria Magdalena, menceritakan tentang kebangkitan Yesus, menceritakan tentang kealahan Yesus, menceritakan tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus, menceritakan tentang kehebatan kuasa Yesus, menceritakan tentang kebaikan Yesus, menceritakan tentang kepedulian Yesus bagi kita. Firman telah menjadi manusia, tinggal di antara manusia, dan Dia menderita, mengorbankan dirinya sebagai tebusan dosa bagi banyak orang. Dan Dia berjanji setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Dia akan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita membaca Yohanes pasal 14 ayat 6, di sana tegas dikatakan oleh Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus bukanlah penunjuk jalan menuju ke sorga. Yesus adalah jalan itu sendiri. Dialah jalan menuju ke sorga. Nah, kita sebagai orang yang telah menerima berita kebangkitan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Bertumbuhlah sebagai pribadi yang penuh semangat. Karena Allah kita telah mengalahkan kematian. Karena Tuhan yang kita sembah telah mengalahkan kematian. Kematian adalah sesuatu yang ditakuti oleh banyak orang. Banyak orang bertanya, setelah saya mati, saya mau kemana? Kematian dan kebangkitan Yesus memberikan jaminan kepada kita, memberikan kepastian kepada kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu tidak ada ruang lagi bagi kita untuk berprasangka buruk, untuk berpikir negatif tentang sesama kita. Sebaliknya, kita mengasihi mereka, kita mendoakan mereka, kita menopang mereka. Mengapa? Karena kita yakin setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika Tuhan kita peduli pada kita, maka kita juga dipanggil untuk peduli dengan sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.